Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang mengikuti kegiatan Madin lanjutan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita awali terlebih dahulu dengan hidiyatul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dzurriyyah beliau, para tabi'in, tabi'in aulia, seluruh ulama salafus sholih, khusus mu'allif kitab, khusus khasah mu'allif hadzal kitab Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali, juga seluruh ahli kubur kita, keluarga kita, orang tua kita, dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah, para murid-murid kita, semoga senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, eling-eling anak, qad alimta, teman-teman ngerti sapa sira, min hatainil hikayataini, saking iki karuni hikayah loro, annaka ing temen setuhune sira, iku latah tajura butuh sapa sira, ila taksiril ilmi, maring ngekeh-ngekehaken ilmu, wal analan ing dalem saiki, ubayinu mertelaaken sapa ingsun, laka maring sira, ma ing perkara, yajibu kang wajib, yajibu kang wajib, opoma ala saliki sabilil haqi, ing atase wong kang ngambah dalan kebenaran, utawa ala saliki sabilil haqi, ing atase wong kang ngambah dalan tumuju marang Gusti Allah kang hak. Iklam ngawurana sira, anahu ing temen setuhune kelakuan, iku yang bagi sayukjo, lisaliki keduwene wong kang ngambah dalan, sapa syekhun guru, sapa syekhun guru, mursyidun kang nuduhaken sapa syekh, murabbun tur kang ngitik-ngitik sapa syekh, liyukhrija supaya ngetokaken sapa syekhun mursyid, al akhlaqa ing akhlak, asayyi'ata kang ala apa akhlak, minhu saking salik, minhu saking salik, bitarbiyatihi kelawan pangitik itike syekhun mursyid, wa yaj'alu lan dadekaken sapa syekhun mursyid makanaha ing dalem panggonane syekhun mursyid, kleru, makanaha ing dalem panggonane
Makanaha ing dalam panggonane al akhlak as-sayyi'ah, khulukon ing piro-piro akhlak, hasanan kang bagus apa khuluk, hasanan kang bagus apa khuluk. Ayyuhal waladu qad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila taksiril ilmi. Hena, ketahuilah, sekarang kamu sudah tahu dari dua cerita yang telah saya sampaikan tadi, ya, cerita yang sudah disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ghazali sebelumnya, yaitu cerita dari Imam Shibli rahimahullah, juga cerita dari Syekh Hatim Al-Asom yang berguru kepada Syekh Syakik Al-Balkhi, bahwa sesungguhnya kamu itu tidak membutuhkan banyak ilmu. Jadi kita hidup di dunia ini sesungguhnya tidak membutuhkan terlalu banyak ilmu. Nggak penting kita ngekeh-ngekeh nih ilmu, belajar macam-macam ilmu supaya kita menjadi orang yang lebih unggul daripada yang lainnya, supaya kita ini dijadikan atau dianggap sebagai orang yang alim, seorang yang pinter, dan seterusnya. Itu sesungguhnya tidak diperlukan bagi orang-orang yang menuju jalan atau yang menempuh jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq ila sabilil haq. Sekarang saya akan menjelaskan kepadamu apa yang wajib, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju perjalanan untuk sampai kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh beliau, i'lam annahu yanbaghi lis-saliki syaikhun mursyidun murabbun liyukhrijal akhlaq as-sayyi'ata minhu bitarbiyatihi wa yaj'alu makanaha khuluqan hasanan. Ketahuilah bahwa sungguhnya seorang yang menghendaki menempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus mempunyai seorang guru mursyid. Dia harus mempunyai seorang guru yang menunjukkan kepada dia jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya guru tersebut memberikan pendidikan kepada dirinya, mengeluarkan atau menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak tercela dari dalam dirinya, untuk kemudian diganti dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik, sehingga dalam kesehariannya, dalam perilakunya setiap hari, maka dia senantiasa takhalluq, berakhlak bi akhlakil karimah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan inilah sesungguhnya makna hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa min husni imanil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian di antara tanda bahwa iman seseorang itu bagus, imannya itu adalah baik, adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini penting bagi kita semuanya untuk mengetahui tentang hal itu. Tetapi bagaimana kita mencari guru tersebut? Apakah guru itu setiap orang bisa kita jadikan sebagai murabbun mursyidun, yang mendidik, mengarahkan kita, mengeluarkan akhlak-akhlak terburuk, akhlak-akhlak tercela dari dalam diri kita? Apakah setiap orang pokoknya punya ilmu, bisa ngaji, itu bisa dijadikan sebagai guru mursyid? Maka beliau kemudian menjelaskan, wa makna tarbiyati, wa makna tarbiyati utawi maknani tarbiyah, maknani pangitik-ngitik, iku yusbihu nyerupani opo tarbiyah,
fi'lal fallahi ing penggaweane petani, alladzi yaqla'u kang bedol utawa njabut sapa fallah, asyuka ing ri, wa yukhrijulan ngetokaken sapa fallah annabatati ing pira-pira cukulan, al ajnabiyata kang liya, imbaini zar'i saking antarane gogo utawa tanduran, liyasuna supaya bagus, liyasuna supaya bagus apa nabatuhu pira-pira cukulane zira, wayak mulalan sampurna apa rai'uhu pawetone zuruk, apa rai'uhu pawetone zuruk. Adapun makna tarbiyah yang dimaksudkan di sini, pendidikan yang dimaksudkan di sini bukan sebagaimana pendidikan yang dimaksud dalam pendidikan secara umum, hanya sekedar transformasi ilmu kemudian berupaya untuk memasukkan materi-materi tersebut ke dalam diri seorang siswa yang kemudian siswanya itu berupaya untuk mengamalkan dalam kesehariannya. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi tarbiyah di sini itu sebagaimana pekerjaan seorang petani yang mencabut duri, mencabut rumput yang ada di antara tanaman-tanaman yang ditanamnya, mengeluarkan tanaman-tanaman yang bukan tanaman yang ditanamnya, sehingga kemudian tanaman yang ditanam itu tadi betul-betul bisa menjadi tanaman yang subur, tanaman yang baik, sehingga hasilnya itu bisa maksimal. Ibaratnya demikian. Jadi satu persatu tanaman yang mengganggu itu diwatun, bahasane wong Jawa, diwatun, dicabut, sehingga kemudian tanaman yang ditanam, baik itu padi, baik itu lombok, baik itu misalkan jagung dan lain sebagainya, itu bisa tumbuh dengan subur sehingga buahnya atau hasilnya nanti bisa sempurna. Itu pula tarbiyah yang dimaksud di dalam kitab ini. Tarbiyah yang dimaksud bagi para pejalan untuk menempuh perjalanan ruhani sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhun Murabbun, Syekhun Mursyidun Murabbun ini akan mencabut duri-duri, akan mencabut berbagai penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh santrinya, yang dimiliki oleh muridnya, untuk kemudian diganti dengan akhlak-akhlakul karimah, diganti dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga kemudian muridnya itu bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan, yakni musyahadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budalan wajib lisaliki keduwene wong kang ngambah dalan tumuju marang Allah, min syaikhin saking guru, yu'addibuhu kang mulang adab sapa syaikh ing salik, wa yursyiduhu lan nuduhaken sapa syaikh ing salik ila sabilillahi maring dalani Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Lianna Allah krana temen setuhune Gusti Allah iku arsala ngutus sapa Allah lil ibadi maring pira-pira kawula, ngutus rasulan ing utusan, lil irsyadi krana alai nuduhaken ila sabilihi maring dalane Gusti Allah, ila sabilihi maring dalane Gusti Allah. Wala budda li saliki min syaikhin yu'addibuhu, wajib bagi seorang salik, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, seorang murid
Dia harus mempunyai seorang guru yang mampu untuk mentarbiyah dia, mendidik dia, menunjukkan kepada dia jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus bagi setiap hamba-hambanya seorang utusan yang diperintahkan untuk melakukan irsyad, melakukan proses pendidikan atau menunjukkan kepada murid-muridnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mursyid. Ada kriteria tertentu, ada kriteria khusus yang dimiliki oleh orang-orang seperti ini, orang-orang yang terpilih untuk bisa menjadi seorang syekhul mursyidul murabbi. Jadi itu termasuk di antara makna rusul atau makna rasul yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat itu memiliki seorang rasul atau utusan. Jadi utusan yang dimaksud di sini bukanlah rasul dalam tanda kutip dia adalah seorang utusan Allah sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nabiullah Isa, Musa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu yang dimaksud, tetapi seorang rasul yang memberikan peringatan, yang memberikan petunjuk kepada santri-santrinya, memberikan petunjuk kepada para pengikutnya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jumlahnya tidak banyak, jumlahnya nggak banyak, sedikit sekali, dan sulit untuk mencari guru yang seperti ini sulit. Kalau hanya guru sekedar transfer pengetahuan, hanya mengajarkan kepada kita tentang misalnya ini harusnya begini, teorinya begini, ini anu begini, dan seterusnya, itu banyak. Tetapi guru yang punya kapasitas atau kapabilitas semacam ini loh yang sulit untuk mencarinya. Ini sedikit sekali. Nanti Imam Al-Ghazali di belakang akan menjelaskan mengenai sulitnya untuk mencari guru yang seperti ini. Bahkan beliau mengatakan kal kibritil ahmar, seperti kita sulitnya untuk mencari belerang yang berwarna merah. Itu sulit sekali untuk mencari orang atau syekh murabbi seperti ini. Fa idzar tahala mungkari kalani wasido sapa jeneng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafa monggo teman-teman ganti, faqad khalafa monggo teman-teman ganti sapa al khulafa pira-pira khalifah fi makan ing dalem panggonane Rasul, hatta yursyidu sehingga padha nuduhaken sapa khulafa ilallahi maring Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka posisi dari Rasul itu sebagai irsyadul ummah yang menunjukkan kepada umat ini diganti oleh para khulafaur rasyidin, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar ibnu Khattab, diganti oleh Utsman ibnu Affan, diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan seterusnya. Mereka adalah syekhun murabbun yursyidu ummatahum, yang memberikan petunjuk kepada umat-umat mereka. Wa syartu syaikhi, ini syaratnya itu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Wa syartu syaikhi utai syarate syekh, atau syarate guru, alladzi yasluhu kang patut apa yakuna yen tono sapa syekh iku naiban wong kang ganti li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalawatullahi utai pira-pira rahmat ta'zimi Gusti Allah, wa salamuhu lan rubo keselamatane Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Rasul
iku ayakuna yen to ana sapa syekh, iku ayakuna yen to ana sapa syekh iku aliman wong kang alim, walakin la kullu alimin, tetapi ni ora saben-saben wong kang alim, walakin la kullu alimin, tetapi ni ora saben-saben wong kang alim, iku yasruhu patut sapa kulli alim lil khilafati maring dadi pengganti, lil khilafati maring dadi pengganti. Syarat seorang yang bisa kita jadikan sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid yang menunjukkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut untuk mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah ayyakuna aliman. Dia harus seorang yang alim. Dia harus seorang yang alim. Tetapi walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah, tidak semua orang alim bisa dijadikan sebagai pengganti beliau. Nah, ini juga perlu untuk kemudian dikaji secara mendalam. Apakah yang dimaksud aliman itu dia harus hafal berbagai macam kitab, ngerti urusan kitab sing banyak itu dengan tetek bengeknya itu? Apakah seperti itu? Tentu ini dalam dunia tasawuf, para pelaku jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan ada kajian-kajian yang lebih serius dan lebih mendalam lagi. Apalagi kita tahu betul bahwa baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana jumhur itu mengatakan bahwa beliau adalah Nabiyil Ummiyi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi beliau adalah Syekhun Murabbun Kamilun Rasulullahi. Beliau adalah seorang guru yang kamil mukamil dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa dituntun dengan wahyunya Allah. Nah, oleh karena itu kemudian ini perlu dicermati, alim dalam arti hal ini itu nanti kira-kira seperti apa. Ya, itu nanti seperti apa? Apakah hanya dalam sekedar kitab, ataukah itu sesungguhnya ada makna lain yang sesungguhnya diharapkan dari alim di sini? Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dalam dunia tasawuf demikian. Siapa yang dia mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya nanti mampu untuk menjadi seorang syekhul murabbi, syekhun mursyidun murabbun. Kita lanjut. Wa inilan teman setuhune ingsun, wa inilan teman setune ingsun iku ubayi nomor telaken sapa ingsun laka maring sira ba'dhu alamatihi ing setengahe pira-pira tetengere mursyid ala sabilil ijmali ing atase dalan gemblengan hatta layat da'i sehingga ora ngaku-ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji annahu ing temen setuhune ahad iku mursyidun mursyid, iku mursyidun mursyid sapa ahad. Saya Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kamu sebagian di antara tanda-tanda orang yang bisa dijadikan sebagai seorang guru mursyid, sebagian tanda seorang guru yang mampu untuk mentarbiyah, membimbing, memberikan irsyadul qalbi kepada muridnya, sehingga kalau saya sudah memberikan penjelasan demikian, tidak setiap orang bisa mengaku-ngaku sebagai seorang mursyid. Ya, tidak semua orang bisa mengaku-ngaku sebagai seorang mursyid. Fanakulu mau ngucap sapa ingsun. Fanakulu mau ngucap sapa ingsun manutawi mursyid iku wong. Manutawi mursyid iku wong yuridu kang mengu utawa ninggal sapa man. Yuridu kang mengu utawa ninggal sapa man an hubid dunia saking demen dunia wa hubil jahilan demen pangkat wa kanalan ono sopoman iku kota ba'a teman-teman manut sopoman
li syahsin maring awak-awakan, maksudnya awak-awakan ya maring guru iku asline ya. Jadi jenggrengan syakhs itu ya orang. Li syahsin maring wong basirin kang duweni peninggal ati. Basirin kang duweni peninggal ati. Tatasal salu kang rante-rante. Tatasal salu kang rante-rante atau apa mutaba'atuhu oleh manut man. Apa mutaba'atuhu oleh manut man ila sayyidil mursalina maring gustine utusan kabeh sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa man. Wa kana lan ana sapa man iku muhsinan wong kang gawe bagus. Iku muhsinan wong kang gawe bagus riyadhatan nafsihi ing riyadhoe awak dhewe man utawa ing ngelatih nafsune man ngono ya kena. Jadi riyadhah maknane latihan olahraga. Bikilatil akli kelawan kidie mangan. Bikilatil akli kelawan kidie mangan wal qauli lan pengucap utawa omongan wa naumilan turu wa kasrati sholawati lan akeh piro-piro sholawat utawa maca sholawat wa sedaqati lan sedekah wa shaumi lan poso wa shaumi lan poso wa kana lan ana sapa man bimutabaatihi kelawan oleh manut man zalika syaikhi ing mengkono-mengkono guru al-basiri kang duweni peninggal ati sapa syekh iku jailan wong kang dadekaken mahasinal akhlaki ing piro-piro baguse budi pekerti lahu keduwene man sirotan ing laku kasubri kaya dene sobar wa sholati lan sholat wa syukri lan syukur wa tawakkul lan tawakal wal yakini lan yakin wal qanaati lan nrimo wa tama'ninatin nafsi lan antenge ati wal khilmi lan aris wa tawadhu'i lan tawadhu to andap asor wal ilmi lan ngilmu wa sidqi lan temen wal haya ilan isin wal wafa ilan nuhoni janji wal waqari lan jatmiko was sukuni lan anteng wa ta'anni lan alon-alon wa amsaliha lan sepadani mengkono kabeh wa amsaliha lan sepadani mengkono kabeh. Ini sebenarnya masih belum berhenti, tapi waktunya panjang kalau nanti dilanjutkan. Nanti kira-kira sampai di sini dulu, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Yes. Penjelasan sedikit yang sudah saya bacakan tadi. Nah, fanakulu, maka beliau Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan siapa sebenarnya orang yang bisa atau dapat kita jadikan sebagai seorang guru yang mursyid, yang mampu untuk mentarbiyah kita, mendidik hati kita, menunjukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang guru yang meninggalkan dari kesenangan-kesenangan duniawiyah, meninggalkan kecintaan terhadap pangkat, derajat, juga dia mengikuti seorang syekh, seorang guru yang memiliki penglihatan hati, syekhin basir. Jadi basir itu adalah istilah tasawuf yang digunakan bagi orang-orang yang telah dikasyaf ainul basirahnya, disingkap mata hatinya sehingga dia musyahadah kepada Allah, sehingga dia mampu untuk menyaksikan Allah fi kulli makan. Tentunya bukan menyaksikan sebagaimana makhluk kita menyaksikan kepada objek sebagaimana ini, tidak, tetapi dia senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada,
atau Allah menampakkan diri kepada orang tersebut, tetapi mohon maaf bukan mata yang melihatnya tetapi hatinya. Itu sebagaimana penerapan dari ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini makna musyahadah di dalam terminologi tasawuf itu demikian. Ya, lebih panjangnya nanti mungkin di kesempatan yang lainnya. Jadi mengikuti seorang guru sing atine iku wis seperti itu. Nah, selain itu guru tersebut yatasal mutaba'atu ila sayyidil mursalin, itu punya silsilah yang sambung kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana muhsinan riyadatan nafsi biqillatil akli, beliau senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik, senantiasa berupaya untuk memperbaiki riyadhahnya, memperbaiki upaya untuk melatih nafsunya dengan sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur, memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, ya. Dan beliau senantiasa berakhlak, menggunakan akhlak dengan akhlak yang karimah, akhlak yang bagus, ya, menggunakan akhlak yang bagus. Beliau senantiasa istiqomah di dalam sholat, istiqomah di dalam bersyukur, tawakal, yakin kepada Allah, qanaah, tomaknina hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang patut untuk dijadikan sebagai seorang mursyid yang kamil mukamil, yang mampu memberikan irsyadul qalbi, menunjukkan kepada hati para salikin untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk malam hari ini cukup, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Keterangannya akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah, wa minal khalis radhiyallahu an an-nadhra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.